Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena Ufuk dimanapun berada, ada yang menarik saat Pak Anies Baswedan keluar dari tempat pemungutan suara. Pak Anies di sampingnya bersama istri dan anak melempar sebuah canda bahwa pemilih ataupun yang dipilih tentu ber-KTP Jakarta. Ini menyindir pasangan Ridwan Kamil dan Pak Susono yang diketahui keduanya sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur tidak ber-KTP di Jakarta. Berikut juga kita akan mendengarkan bagaimana kemarahan Pak Anies terkait dengan eh, candaan Pak Suswono dan juga Pak Ridwan Kamil beberapa waktu lalu terkait dengan janda yang dipandang menghina perempuan. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita saksikan berikut. Tapi unik di pilkada ini, pesertanya pada nyoblos di Jakarta nggak ada? Ya boleh. Iya betul. Yang ikut dan yang dukung nyoblosnya Jakarta. Oh, keren. Bener nggak? Betul. Clue Pak ya, clue nih. Nyoleknya keren Pak, nyoleknya. Halus tapi dalam. Kamil ketika ngomong soal janda-janda itu sosiologi rumah juga ya bercanda itu nggak ada. Ini kalau begitu itu nggak pantas buat candaan, dan nggak boleh. Kita aja dengarnya itu malu, marah, sedih gitu. Loh, orang tua kita itu loh, ibu tunggal. Saya nggak mau istilah janda ya, ibu saya orang tua. Dan ibunya Pak Ridwan Kamil itu ibu tunggal, dan banyak kita ibu tunggal. Jadi cara pandangnya itu salah paham. Apa salah kata? Negara kalau lihat ada ibu tunggal bukan mencari laki-laki untuk menyelesaikan masalahnya, tapi negara berpikir bagaimana membuat ibu tunggal itu mandiri. Kalau ibu tunggal mandiri maka masalahnya selesai. Kalau ada laki-laki yang mau menikahi itu baik-baik saja, itu proses alami menurut lumrah, tapi bukan negara yang mengatur. Pertanyaannya kemudian, mau gubernur, wakil gubernur dengan cara pandangnya begini, dan kalau guyonan begini itu nanti akan berulang. Dan nanti ketika bertugas, kalau melihat ibu tunggal, melihat perempuan, cara pandang keliru. Buat saya ini urusan mendasar. Nah, pertanyaan nih, ibu-ibu, kita semua mau yang begini? Kalau saya enggak, clear. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Pak Bang Ridwan. Akan diberi sembako. Ya Pak. Tahan Pak. Ya. Nyala Abah. Menyala dong. Menyala. Pak Anies. Menyala. Ini udah terang menyala sekali. Pak Anies ini kayaknya biru-biru semua nih, ada artinya nggak gitu? Barusan kita tadi ngomong pas lagi keluar, kok bisa kita bajunya sama? Nggak janjian, satu yang nggak sama. Padahal nggak ada janjian. Nggak ada janjian ya? Ya. Oke, segitu ya. Terima kasih ya. Selamat nyoblos. Pada nyoblos nih. Nyoblos. Jam 9 Pak. Jam 9. Tapi unik di pilkada ini, pesertanya pada nyoblos di Jakarta nggak ada? Ya boleh. Iya betul. Yang ikut dan yang dukung nyoblosnya Jakarta. Oh, keren. Bener nggak? Betul. Clue Pak ya, clue nih. Nyoleknya keren Pak, nyoleknya. Halus tapi dalam. Loh, kalau nggak nyoblos Jakarta terus lo gimana? Iya, boleh. Ya, udah nanti kebanyakan dulu. Oleh Pak Jokowi kepada publik ini, bahwa persoalan di dalam bernegara dan berdemokrasi itu nggak melulu soal
boleh nggak boleh dalam konteks aturan, tapi baik atau tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apakah dinasti politik itu boleh? Boleh. Udah dinyatakan oleh MK. Tapi apakah yang menyumbang bagi kesehatan, kualitas demokrasi kita? Jelas tidak. ICW, kawan-kawan Formapi juga mengatakan lebih dari 30% anggota DPR kita sekarang ada hubungannya dengan dinasti politik. Pilkada kita yang sekarang ini juga marak dengan calon-calon yang bersumber dari dinasti politik. Politik kita sekarang ini kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa, sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Mau Anda bicara tentang Indonesia emas 2045? Gimana bicara emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Anda datang ke rumah orang nggak nyebutin assalamualaikum, apalagi misalnya tuh, mohon maaf, ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Dan kalau ngomongin El Clasico politik Indonesia, orang-orang zaman sekarang itu ingetnya Jokowi lawan PDI. Dari zaman Pilpres kemarin tuh sampai sekarang di Pilkada ini kan bener-bener Jokowi lawan PDI. Contoh di Jawa Tengah, itu kan bener-bener Ahmad Lutfi lawan Banteng tuh. Itu pun di Jakarta, Jokowi dukung RK, lawannya PDI. Kalau di Jawa Timur Jokowi nggak turun mungkin karena memang surveinya Kofifa udah bagus. Jokowi kan hanya turun di tempat yang dia khawatir aja, yang dia ketar-ketir. Rumornya begitu, bukan omongan gua mah nggak tahu, gua mah tahu apa. Tapi ini ya, dari El Clasico politik Indonesia itu bukan Jokowi lawan Banteng, itu mah nggak ada seru-serunya. Kalau kita bandingkan dengan Daril El Clasico, Ahok lawan Anies 2017, itulah momen paling gelo, paling seru itu. Itu kalau di One Piece ibaratnya Akainu lawan Aokiji, dia berantem pulau sampai ke belah-belah tuh. 2017 itu panasnya luar biasa. Mau yang nggak ngerti politik pun ikut terbawa vibes-nya. Itu dulu Ahok kan dia kepleset ngomong tuh, salah ngomong di Kepulauan Seribu, bener-bener hebohnya luar biasa dah. Tapi kita kesampingan dulu lah soal polarisasinya. Kalau kita mau dengan kepala dingin nih melihat kinerja dua orang ini kinerjanya dua-duanya berbeda total, tapi sama-sama hebat menurut gua. Ahok ini kan orangnya belak-belakan, ya orang pun dikata-katain sama dia. Mau lu berduit nggak berduit dikatain sama dia kalau dia nggak demen, kan begitu. Cara komunikasi dia buruk, tapi secara kerja dia cepet. Kalau Anies orangnya lebih komunikatif, dia bisa turun langsung, ngomong langsung, ya akhirnya beres, lebih adem. Cuma memang secara waktu akhirnya jadi lebih lambat. Ya mereka ini bisa dibilang berbeda tapi bisa komplementari sebenarnya, saling melengkapi. Gue tuh dengar banyak cerita ya, Anies itu nggak bisa dipungkiri di Jakarta dia bagus karena dia juga ada yang melanjutkan hasil kerja Ahok. Ya makanya kan gue bilang ini komplementari. Ahok itu kalau soal birokrasi jago, dia tahu tuh yang mana yang nipu, tahu bisa dikulitin sama dia. Anies itu kalau ngomongin transportasi, ini bapak Transum DKI Jakarta. Kalau gue mau labelin nih, kita nggak bakal bisa nikmatin Transum sebagus ini di Jakarta, terutama di Jaksel nih ya, kalau bukan gara-gara Anies. Yang pertama kali inisiasi MRT itu Jokowi, gue tahu. Tapi yang mengelola MRT itu namanya Anies Baswedan. Dan MRT itu dibawa kelola Pemda DKI Jakarta, itu emang bagus banget. Ya itu kan tangan dinginnya Anies juga. Ya meskipun akhirnya sekarang kentang juga, dua orang ini sama-sama nggak maju. Gue tuh ngebayangin ya, ini orang kan saling komplementari. Tapi kan kita tahunya ini orang saling musuhan sebenarnya. Ya rumornya begitu, Ahok nggak demen sama Anies, Aniesnya pun dibilang demen sama Ahok juga biasa aja. Ya rumornya begitu kan. Mereka bukan teman akrab rumornya. Apakah mungkin nih one day mereka bakalan duduk bareng gitu, ketemu, depan kamera foto bareng? Mungkin apa enggak ya? Ya, sahabat Pena Ufuk, hari ini adalah pilkada serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan tentu yang paling mendapat perhatian salah satunya adalah daerah Jakarta, karena di sini dianggap perlawanan terhadap Jokowi dan juga para pengikut fanatiknya, di mana di sini terjun langsung ada Pak Anies Baswedan
yang terang-terangan telah mendukung pasangan Pramono dan juga Rano Karno. Perlawanan terhadap Ridwan Kamil yang dimana diusung oleh Pak Jokowi dan juga Partai Kim Plus, yang diketahui bahwa partai koalisi inilah yang dulu menjegal Anies sehingga batal maju sebagai kandidat calon gubernur Jakarta. Dan kita sudah saksikan bersama-sama Pak Anies sudah mencoblos dan sempat diwawancarai, dan beliau menyatakan sebuah candaan yang memang itu sangat tepat dan dipandang ini menyindir pasangan Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, di mana itu tidak ber-KTP Jakarta, sehingga Pak Anies mengatakan seharusnya para pemilih dan yang dipilih itu memiliki KTP ya tentu di Jakarta. Demikian kita akan menantikan hasil-hasil pilkada di seluruh wilayah Indonesia hari ini, dan khususnya di DKI Jakarta sebagai representasi dari keberagaman di Indonesia ini. Menarik kita tunggu bagaimana hasilnya dari 3 pasangan calon. Apakah pasangan yang akan didukung oleh Pak Anies Baswedan, Pak Pramono maupun Pak Rano Karno akan memenangkan, ataupun yang diusung oleh Kim Plus yaitu Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Adapun calon independen ini sejak awal memang tidak diperhitungkan. Apapun nanti hasil pilkada, kita berdoa semoga yang terpilih nantinya akan betul-betul bekerja untuk rakyat, bekerja untuk kemajuan daerah masing-masing, dan tentu untuk membawa Indonesia yang jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih.